穿梭于定住了。我恐怕就直接湮灭了，竟如此恐怖！我分头探查，接收。 被武者血落之力群大到封王势力，总共120倍借助力量。至此，终于可以切无羽翼，便可完整。果然是眼神。今天飞黄王改变不朽神体变化，他人眼中的缺点，这金甲50亿混元的和兵甲、将甲很像。好神奇，祭坛明。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-186. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang telah berhasil membuat sosok ini terkejut akan kemampuan miliknya. Namun dia sadar kalau bertarung dengannya terlalu lama hanya akan merepotkan Lo Fang saja. Maka karena itulah dia memilih untuk pergi dulu. Alhasil, Lo Fang mulai menjadi buruan, lebih tepatnya kepada monster tanduk emas. Bahkan satu sayapnya saja dihargai sangat tinggi. Untuk Lo Fang sendiri menjual semua robot yang telah dia dapatkan supaya bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Bahkan akhirnya Mo Yanfei sudah naik ke tingkat Undying, sedangkan tubuh manusia Lo Fang mengalami peningkatan yang sama. Setelah persiapan yang dirasa cukup, Lo Fang pun kembali lagi menuju benua utama, di mana di sana dirinya pun mulai mencari sosok yang telah menarik perhatiannya, di mana mereka adalah orang-orang dari suku Stan yang juga sering bekerja sama dengan para serangga Zerg. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketiga pria ini tidak menduga kalau lawan mereka adalah sosok yang paling dicari. Sedangkan Lo Fang akan menghukum mereka karena telah begitu banyak melakukan pembantaian. Hanya saja mereka tidak terlalu peduli. Selain itu mereka menganggap monster ini sama seperti mereka karena bisa menjadi lebih kuat tanpa bantuan ras lain. Namun mengapa dia itu malah membantu ras manusia? Tidak meladeni mereka, Lo Fang langsung saja melakukan penyerangan. Serangan yang dilakukan membuat ketiga pria ini ketakutan. Mereka sadar kalau kemampuan lawan mereka jauh lebih besar. Jadi karena itulah mereka mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi semua itu tidak semudah yang dikira. Pasalnya Lo Fang dapat mengejar mereka, namun dia baru sadar kalau kecepatan waktu mengalir di dalam diri ketiga pria itu. Bisa dikatakan kalau mereka itu memiliki hukum ruang waktu. Hal ini akan menyulitkan Lo Fang ketika melakukan penyerangan. Mereka bertiga pun mencoba melakukan serang balik kepadanya. Namun sepertinya mereka ini terlalu percaya diri. Pasalnya Lo Fang hanya perlu meningkatkan kecepatannya supaya hukum waktu mereka tidak mempan kepadanya. Sejauh ini rencana Lo Fang berjalan dengan lancar, karena berbagai serangan yang mereka lakukan untuk menghentikan dirinya dapat Lo Fang atasi. Bahkan dia juga berhasil melakukan penyerangan balik. Pria bernama Rosa telah menjadi korban dari serangan Lo Fang. Ini seketika saja membuat mereka menjadi kesal dan melakukan serang balik lagi untuk bisa menekan Lo Fang. Rantai ruang pun dia gunakan untuk menahannya. Ini sungguh tidak diduga oleh Lo Fang karena waktu mulai berhenti. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka pun memilih pergi daripada bertarung lagi dengannya. Berhubung Lo Fang tidak terbiasa dengan hukum waktu, maka dia hanya bisa menerobosnya secara paksa untuk mengatasi hal itu.
Dengan kekuatan yang dia miliki, hukum waktu yang mereka gunakan pun dapat Lo Fang atasi. Bahkan rantai yang mengurungnya juga berhasil dirinya hancurkan. Lo Fang tidak niatan untuk membiarkan orang-orang itu pergi. Tapi dia juga sadar pria ini memiliki teknik hukum yang merepotkan dirinya. Jadi menghabisi mereka tidaklah semudah itu. Lo Fang akan memikirkan cara untuk mengatasinya. Waktu teruslah berlalu dan pria ini telah melakukan pelarian selama 9 hari penuh. Ia juga sudah mengubah arah beberapa kali. Ia yakin monster itu tidak dapat melacaknya lagi. Setelah merasa begitu yakin, dia pun mengeluarkan pesawat luar angkasa mereka. Dengan mengandalkan pertahanan dari pesawat ini, maka serang monster itu dapat ditahan dengan begitu mudah. Ia bahkan menantang monster ini untuk kembali datang menemui mereka. Pelarian pun kembali dirinya lakukan. Hanya saja keberadaan mereka itu sudah diketahui oleh Lo Fang. Ia tahu kalau mereka sangatlah berhati-hati, tapi tanpa mereka duga ia bisa dan mudah menemukan keberadaannya. Tidak yang berlama-lama lagi, Lo Fang akan kembali bertindak. Bahkan dia meminta Irina untuk mengirim pasukan untuk bisa melakukan penyerangan kepada orang-orang itu. Serangan yang dilakukan oleh para serang Gazek sangatlah besar, sampai-sampai menciptakan retakan ruang. Mereka yang pada awalnya sangat mengandalkan pertahanan pesawat ini seketika saja terdiam ketika melihat pesawat ini dihancurkan dengan sangat mudah. Beruntungnya mereka itu masih dapat selamat berkat lapisan terdalam dari kapal. Namun itu tidak akan berlangsung terlalu lama. Pasalnya Lo Fang kembali melakukan pengejaran. Ditambah tekanan ruang pada celah itu membuat kapal ini harus pecah. Mereka berdua berusaha sekeras mungkin agar bisa bertahan. Namun apa boleh buat, tekanan ini terlalu mengerikan. Bahkan rekannya pun harus kembali menjadi korban. Kini hanya ia seorang yang mencoba untuk bertahan. Demi bisa selamat dari serangan itu, dia pun harus mengambil keputusan yang sulit. Pasalnya dia mengorbankan 3% tubuh abadinya. Tidak hanya itu, dia juga meminta bantuan Klanchang untuk memblokir 90% serangan barusan. Tapi pria ini seketika saja kaget pasalnya puing-puing luar angkasa terlalu mengerikan. Ditambah Lo Fang tiba-tiba saja muncul di depannya. Ia sungguh tidak menduga kalau monster ini masih mengejarnya. Selain itu, bagaimana mungkin tubuh besarnya tidak berpengaruh pada tempat ini? Tidak mati di sini, dia pun mencoba untuk menyerang. Tapi Lo Fang sudah tahu kemampuan yang dia miliki. Tentu ia tidak akan memberikan kesempatan ini kepadanya. Kembali kepada pria itu yang masih berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran Lo Fang. Ia sudah beberapa kali melewati celah ruang, sampai-sampai dia tidak tahu di mana dirinya sekarang. Namun seberapa keras pun dirinya melarikan diri, lagi dan lagi Lo Fang dapat dengan mudah menemukannya. Pertahanan hukum ruang coba dia bentuk, tapi ini semua hancur dengan mudah di mulut Lo Fang. Tidak hanya itu saja, serangan kembali dirinya lancarkan yang membuat pria ini keluar dari celah ruang tadi. Melihat ada sebuah kesempatan, serang balik dia lancarkan yang membuat Lo Fang harus terikat dengan rantai waktu. Tidak hanya itu saja, dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiksa Lo Fang. Tapi dia terlalu lama bermain-main sampai-sampai Lo Fang dapat membalikan keadaan yang membuat mereka berdua harus kembali terlempar ke berbagai celah ruang. Sepertinya itulah satu-satunya kesempatan pria tadi untuk menyerang Lo Fang. Karena selanjutnya adalah giliran dia yang akan menjadi korban. Serangan langsung saja Lo Fang lancarkan, yang mana ini adalah kristal vulkan. Ia benar-benar terkejut dengan serangan barusan. Bahkan berbagai pertahanan dirinya bentuk agar bisa mengatasi ledakan itu. Akibat kristal vulkan, celah ruang yang ada di sana dengan mudah dihancurkan. Bahkan menciptakan begitu banyak retakan ruang di mana-mana. Sedangkan untuk pria ini sendiri harus berjuang dengan sangat keras, pasalnya pelindungnya tidak mampu menahan serangan itu. Sadar kalau dirinya akan mati di tempat ini, maka dia tidak niatan untuk membiarkan Lo Fang hidup lagi. Serangan balasan pun mulai dirinya lakukan, di mana dia mengarahkan ledakan ini kepada Lo Fang. Ledakan barusan benar-benar membuat celah ruang mengalami kerusakan parah yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bahkan ada seseorang yang juga tertarik dengan hal itu.
Sedangkan Lo Feng sendiri masihlah selamat dari ledakan barusan, karena bagaimanapun dia memiliki armor yang sangat kuat. Selain itu, alasan Lo Feng mengincar mereka karena ada sesuatu di dalam cincin mereka. Lo Feng segera mengambilnya karena sejak tadi harta di dalam sana memanggilnya. Tapi Lo Feng tidak dapat berlama-lama, pasalnya dia merasakan ada yang datang. Benar saja, kita pun diperlihatkan dengan sosok misterius. Ia tahu kalau barusan telah terjadi pertarungan. Kemungkinan besar ini adalah rekan dari ras otomat yang sebelumnya Lo Feng hadapi. Benar saja, memang ialah pelakunya. Lo Feng sudah tahu tentang sayembara yang mereka lakukan untuk mengejarnya. Lo Feng telah berubah bentuk dan dia juga tahu harus pergi dengan pelan-pelan supaya tidak dicurigai. Lo Feng setelah berterima kasih kepada sosok ini karena berkat dirinya lah dia mendapatkan begitu banyak keuntungan. Tapi tiba-tiba saja Lo Feng melihat ada sebuah serangan yang langsung menghampiri dirinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun yang pasti dia harus melarikan diri dari tempat ini. Hanya saja penghalang telah dibentuk oleh sosok ras otomat itu, yang mana Lo Feng pun berubah bentuk menjadi klon Mosa untuk meniru bebatuan di sana. Ras otomat itu melakukan hal ini agar monster yang mereka cari tidak dapat melarikan diri. Dengan teknologi yang dia miliki, sangatlah mudah baginya untuk mengunci 82 objek yang mencurigakan. Dia akan berada di sisi lain, sedangkan Loji diminta untuk pergi ke sisi lain juga. Ia pun berhasil menemukan objek yang mencurigakan, yang mana itu hanyalah sebuah cincin. Sedangkan Loji melakukan pemeriksaan di area yang berbeda. Pencarian teruslah mereka lakukan, namun seberapa keras pun mereka mencoba, pada akhirnya mereka berdua tidak menemukan apa-apa. Kesalahan hal itu, ia pun meminta untuk menghancurkan tempat ini dengan energi maksimal. Dengan sangat mudah, area yang begitu luas dihancurkan dengan begitu bersih. Lo Feng dengan santuinya menyaksikan hal itu. Ia yakin kalau hal barusan sudah menghabiskan begitu banyak uang. Masih belum puas, ras otomat ini akan menghancurkan semua benda yang ada di sana. Hal ini pun membuat Lo Feng panik karena jika hal ini terus berlanjut, maka keberadaannya akan diketahui. Tapi di saat kondisi ini, kita malah dibawa berpindah ke sebuah pertemuan, di mana mereka tengah membahas Lo Feng yang berhasil menghabisi sosok di tingkat Andehing. Ia merupakan kandidat yang cocok untuk diterima menjadi anggota Hongmeng. Beberapa orang masih menolak hal itu karena mungkin saja Lo Feng mengandalkan kedua tanaman miliknya. Tapi pria ini meminta mereka untuk melihat bagaimana cara dia bertarung. Kembali ke sisi Lo Feng, yang mana saran ini pun telah memaksa dirinya keluar, yang membuat orang-orang di sana pun menjadi begitu senang karena ras otomat akhirnya menemukan Lo Feng. Menghadapi dua orang di tingkat Andehing bukanlah perkara yang mudah untuk dia hadapi. Seberapa keras pun dirinya melarikan diri, Lo Feng dipaksa untuk berhenti. Hanya saja sosok ini telah kembali salah karena dirinya terlalu percaya diri. Pasalnya Lo Feng memiliki kemampuan untuk bergerak jauh lebih cepat daripada serangan yang dia lancarkan. Dengan kemampuan yang Lo Feng miliki, begitu banyak serangan yang dia berikan dengan mudah diatasi. Selain itu, Lo Feng juga kembali mengandalkan teknik sayapnya untuk bisa menghancurkan kurungan itu. Di saat dirinya sudah terbebas, barulah Xiong Han bisa memberikan bantuan kepadanya. Dengan kemampuan yang dia miliki, membawa Lo Feng pergi dari tempat itu sangatlah mudah. Lagi dan lagi, sosok ras otomat ini pun harus kehilangan Lo Feng, yang mana tentu saja ia merasa begitu murka. Kita dibawa ke kota Yumei. Ketika hendak ingin melihat pertarungan Lo Feng, mereka seakan-akan tidak memiliki izin untuk bisa mengaksesnya, yang tentu saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya mereka juga tidaklah memiliki hak untuk dapat menyaksikan pertarungan itu. Tidak hanya satu orang saja, namun semua orang di sana seakan-akan dilarang untuk melihatnya. Mereka pun bingung apa yang terjadi, padahal status yang Lo Feng miliki tidaklah begitu tinggi. Lantas mengapa ada peraturan ketat yang melindunginya? Akhirnya mereka sadar kalau ini merupakan otoritas yang diberikan langsung oleh Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Setelah tahu akan semua ini, lantas apakah mereka masih menolak Lo Feng untuk bergabung dengan Aula Hongmeng? Semua orang pun setuju untuk dapat menerima kehadirannya.
Sedangkan di sisi lain, Lo Feng mulai memperlihatkan betapa banyaknya harta yang telah dia dapatkan, yang mana semua itu berasal dari cincin sebelumnya. Di antara semua harta itu, Atuka menemukan hal yang sangat penting. Ini merupakan sebuah fragmen logam yang berasal dari klan Yansen. Kini Lo Feng sudah mendapatkan bagian keduanya. Dia yang mencoba untuk melihatnya langsung menemukan hal yang sangat luar biasa. Lo Feng juga menggunakan kemampuannya untuk masuk lebih dalam lagi, hingga dia pun menemukan hukum yang sangat luar biasa. Ia pun merasa puas karena kini dia telah mendapatkan lebih banyak informasi daripada bagian sebelumnya. Meskipun dia sudah menyelesaikan beberapa bagian yang hilang dari buku rahasia itu, namun dia itu masihlah dapat melihat latihan pada bagian kedua fragmen Yansen. Dalam bagian pertamanya, kekuatan fisik manusia Lo Feng telah berlipat ganda. Bahkan binatang bertanduk emasnya mencapai 1,5 kelipatan perkembangan kekuatan. Lo Feng penasaran kali ini kekuatannya akan berkembang sejauh apa. Ia juga meminta Atuka dan Babata untuk melihat ada harta apa lagi di sana. Mereka pun mulai melakukan pencarian di mana ternyata banyak harta berharga di dalam cincin itu. Salah satunya adalah mimpi cahaya Dewa Kristal yang merupakan warisan utusan. Nilainya sendiri cukuplah tinggi. Selama menunggu, Lo Feng akan mempelajari gerakan kedua dari buku rahasia tanpa nama. Kekuatan fisiknya akan meningkat sebanyak 6 kali lipat. Oleh karena itu, kristal darah akan bisa dirinya serap lagi, mungkin sebanyak 10. Ia akan menjadi prajurit hitam legendaris di benua Swallow. Menghancurkan sebuah planet dalam satu kali serangan bukanlah perkara yang sulit lagi untuk Lo Feng. Selain itu, selama ini berlangsung, utusan Hongmeng telah datang untuk mengajak Lo Feng bertemu. Raja Yichen sendirilah yang mengundang Lo Feng agar dia dapat bergabung dengan aliansi terkuat umat manusia itu. Tentu saja Lo Feng tidak akan melepaskan kesempatan besar ini. Jadi karena itulah dia akan bergabung bersama klan Hongmeng. Di sana terdapat begitu banyak orang kuat yang akan membantu Lo Feng. Jadi dengan begini dirinya dapat menghindari identitasnya terbongkar. Selama bersama mereka jugalah Lo Feng mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam menjalankan misinya. Walaupun begitu bukan berarti Lo Feng akan leha-leha, pasalnya dia harus menjadi lebih kuat lagi. Dengan begitulah dirinya baru dapat memenuhi harapan tinggi dari gurunya. Buku rahasia tanpa nama telah meningkatkan kekuatan fisik Lo Feng sebanyak 6 kali lipat. Sedangkan kekuatan dari prajurit darahnya membuat ia bisa mengeluarkan 10 kali lipat kemampuan serangannya. Bahkan jika ditambahkan dengan tingkat pertama transformasi Dewa Binatang, ini akan kembali meningkatkan kekuatannya. Setidaknya 120 kali kekuatan dari penguasa alam semesta biasanya. Ia tidak akan bisa dibandingkan lagi dengan para penguasa alam semesta lainnya. Ini juga adalah saat yang tepat bagi Lo Feng untuk menyatu dengan armor pemberian gurunya. Dengan armor baru ini, maka kekuatan serangan tempur Lo Feng akan melebihi 10.000 kali lipat dari ranah master lainnya. 之后，我静下心，被武者血落之力群打到风往势力，总共120倍借助力量。至此，终于可以弃武羽翼，便可完全。 Setelah persiapannya selesai, Lo Feng akan mengungkap misteri kota Hongmeng. Kita pun dibawa ke kota Hongmeng, yang mana saat ini Lo Feng tengah pergi ke sana. Tidaklah butuh waktu lama baginya sampai di kastil Hongmeng. Ini merupakan tempat aliansi terkuat yang didirikan oleh banyak kelompok etnis sekutu umat manusia. Ini bahkan melampaui 5 kekuatan utama, legendaris dan rendah. Bahkan dia juga memiliki pengaruh yang jauh lebih besar juga. Dalam ribuan tahun pengalamannya, Lo Feng telah banyak mendengar tentang hal ini. Dan baru kali inilah dia melihat kastil tersebut. Pada akhirnya Lo Feng disambut di kota Hongmeng. Sepertinya untuk dapat memasuki kota ini tidaklah sembarangan. Karena harus mendapatkan izin tertentu baru bisa masuk kemari. Lo Feng akan dibawa masuk ke dalam alam semesta maya. Ia pun memilih untuk pergi ke kota aliansi konsumen. Di sana terdapat begitu banyak orang dan juga terdiri dari berbagai etnis. Lo Feng disambut dan diberitahu kalau kota ini dibagi menjadi 3 daerah, yakni kota luar, kota dalam, dan istana Hongmeng. Anggota Hongmeng sendiri dibagi menjadi 7 tingkat sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. 1 hingga 3 bintang berada di kota luar, 4 hingga 6 bintang di pusat kota. Sedangkan Aula Hongmeng berisikan orang-orang yang memiliki 7 bintang. Lo Feng yang memiliki 1 bintang tentu masih berada di kota luar. Kota Hongmeng merupakan tempat bagi semua anggota Hongmeng untuk bisa berkomunikasi dengan mudah. Hanya saja pertarungan di tempat ini sangatlah dilarang.
Setelah mendengar semua itu, Lo Feng akan berkeliling di kota itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, dia langsung bertemu dengan Xing Huan, yang merupakan anggota Hongmen juga. Xing Huan sendiri merasakan aura yang dirinya kenali, namun dia masihlah belum tahu kalau Lo Feng merupakan sosok yang sering dirinya bantu. Tempat ini sepertinya telah menyembunyikan identitas mereka dengan baik. Jadi tidaklah mungkin bagi Lo Feng untuk memberitahu Xing Huan kalau dia adalah sang monster bersayap. Selain mereka, di sini ada Kaisar Yi Chen. Ialah sosok yang membawa Lo Feng bergabung dengan aliansi. Yang ternyata Yi Chen dan Xing Huan ini merupakan saudara, yang tentu tidaklah diduga oleh Lo Feng. Selain itu, Yi Chen juga mulai memperkenalkan Xing Huan sebagai anggota baru dari aliansi Hongmen. Mereka akan mengajak Lo Feng berkeliling di tempat ini. Meskipun ini hanya kota luar, tapi cukup makmur dan diisi oleh banyak makhluk hidup. Huang Jing serta berbeda dari pusat kota, di mana hanya para master alam semesta saja yang tinggal. Setidaknya ada lebih dari 3 juta orang tinggal di sini. Jadi tidaklah heran mengapa Lo Feng dapat melihat banyak ras yang hidup sangat harmonis. Padahal sangatlah sulit bagi orang-orang kuat hidup berdampingan di tempat yang sama. Tapi kota Hongmen dapat melakukan hal itu. Sejak mereka datang kemari, maka orang-orang akan melupakan perselisihan dan pertarungan di dunia luar. Ini jugalah alasan Xing Huan bergabung kemari. Ia meminta Lo Feng melihat bintang-bintang di atas sana yang sangat cantik. Ia mendengar bahwa setiap bintang itu mewakili orang-orang kuat di kota Hongmen. Salah satu bintang di sana menyala untuk Lo Feng. 她是我妹妹星幻王，鸿蒙城外城可是相分软强，感觉很神奇。这里有到这里就会暂时忘记是为你而点亮，很美吧？听说。Yi Chen juga memperlihatkan anggur paling populer di sini, yang mana orang baru datang kemari harus mencoba hal itu. Sepertinya Lo Feng tidaklah begitu tertarik dengan hal tersebut. Ia bahkan membayangkan kalau minuman ini layaknya racun yang dulu dimiliki oleh rekannya. Yi Chen dan Xing Huan memintanya untuk mencoba. Dengan perasaan yang campur aduk, Lo Feng pun akan mencoba mencicipinya. Belum sempat seteguk, wajah Lo Feng langsung memerah yang seakan-akan ia tidaklah kuat dengan minuman tersebut. Yi Chen dan Xing Huan sepertinya memang sengaja untuk menjahili Lo Feng. Kita lalu dibawa ke kota aliansi Baihu, yang dikenal juga sebagai kota Yubotang, tempat terbaik untuk mendapatkan harta karun. Rumor mengatakan ini dibuat oleh master istana manusia yang tinggal di sana. Di dalam sana, Lo Feng pun diperlihatkan dengan begitu banyak harta karun berkualitas tinggi. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan teman Yi Chen yang dirinya panggil sebagai Kaisar Giok. Yi Chen pun segera menghampirinya dan mencoba untuk memeluknya, namun tentu tidak dapat dia lakukan. Kaisar Giok menanyakan tujuan mereka kemari, yang tentu adalah memperkenalkan Lo Feng kepada kota luar Hongmen. Setelah saling berkenalan, sesaat kemudian mereka mulai melanjutkan perjalanan. Hanya saja Lo Feng tertarik dengan permainan yang dibicarakan oleh Kaisar Giok. Itu merupakan permainan yang cukup populer. Toko harta karun akan membuka sebuah lelang yang dapat diikuti oleh 10.000 orang. Setiap orang hanya perlu membayar 10.000 dari harga yang ditunjukkan. Hanya saja orang beruntunglah yang dapat membeli harta tersebut. Lo Feng menganggap ini sangatlah menarik. Hanya saja perhatiannya langsung teralihkan dengan Bingji Jiangjia. Berdasarkan informasi, sepertinya itu memang berasal dari klan Yansan. Armor emas ini sangatlah kuat karena mampu melemahkan 90% serangan jiwa dan serangan fisik, tapi cukup sulit dikendalikan. Bahannya sendiri sangatlah kuat, jadi ukurannya tidak dapat diubah-ubah. Sebelumnya, Raja Ponik Hitam mengubah tubuh abadinya agar dapat beradaptasi dengan baju besi emas. Tapi kemampuannya justru melemah dan harus meninggal dalam pertarungan hebat, karena bagaimanapun kendalinya yang cukup sulit. Harganya sendiri cukup mahal, yakni 5 miliar yuan, tapi sejauh ini tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Lo Feng sadar untuk dapat menggunakan armor ini harus memahami kode rahasia tanpa nama. Barulah dapat mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari armor emas. Orang-orang sepertinya tidak akan dapat mengetahui hal itu. Dengan harta yang sebelumnya Lo Feng dapatkan, mungkin dirinya dapat membeli armor emas itu. Bahkan ia tidak perlu menjual kristal warisan miliknya. Pada akhirnya Lo Feng pun memilih untuk membeli armor tersebut yang tentu saja mengejutkan Yi Chen dan Xia Huan. Para penjual segera memberikan sambutan hangat kepada Lo Feng karena dia telah membayar dengan sekali transfer saja. 攻击和物质攻击，果然是眼神今天飞黄王改变不朽神体变化。他人眼中的缺点，这金甲50亿混元的和兵甲、将甲很像。
Setelah dari sana, Lo Feng juga menyerahkan rampasannya ke Departemen Transformasi perusahaan Virtual Universe. Sedangkan keesokan harinya, barulah armor emas Lo Feng yang dibeli datang. Kini armornya telah ada 7. Waktu pun tidak terasa dan 30 tahun kemudian, monster tanduk emas sudah memahami kode kedua dari rahasia tanpa nama. Dan begitulah dia berhasil mengendalikan baju besi emas. Armor ini telah dikenakan oleh monster tanduk emas. Babata sangatlah senang dan ia memberikan nama Wang Zia sebagai bentuk armor baru itu. Kini kekuatan monster tanduk emas akan 100.000 kali lipat lebih kuat dari ranahnya sendiri. Ia juga telah mencapai tingkat puncak kerajaan manusia. Kini Lo Feng juga sudah tidak takut ketika berada di benua Yanji. Selama periode itu juga Lo Feng sudah kembali ke benua Yanjia sebagai Yang. Sudah cukup banyak nama yang Lo Feng miliki. Dan dirinya juga telah mendapatkan beberapa rekan yang selalu di sisinya. Di antara mereka, He Chen dan Xing Huan lah yang paling dekat dengan Lo Feng. Berkat relasi yang banyak, Lo Feng pun baru tahu kalau butuh 6 token untuk bisa membuka menara pengorbanan. Sejauh ini Lo Feng hanya memiliki 1 token saja. Maka karena itulah dia pun memutuskan untuk bersama dengan He Chen dan juga Xing Huan supaya dapat membuka pagoda pengorbanan. Kita pun dibawa ke Yanzuo, sebuah tempat di luar daratan, di mana ada sesuatu yang Lo Feng bicarakan kepada Xing Huan dan He Chen. Tapi He Chen lah yang justru mengejutkan mereka. Pasalnya dia itu memiliki token lainnya. Ia mendapatkan ini ketika melakukan pertarungan dengan serangga Zap. Lo Feng pun diminta untuk mengeluarkan token miliknya, yang mana kedua token ini seketika saja mulai mengalami reaksi. Tidak ingin kehilangan jejaknya, Xing Huan pun menggunakan kemampuannya untuk mengejar kedua token tersebut, yang mana mereka bergerak dengan sangat cepat sampai-sampai Xing Huan harus menggunakan teknik teleportasinya. Sampai pada akhirnya mereka pun telah sampai ke titik di mana menara pengorbanan berada. Lo Feng bingung mengapa ia tidak dapat mendeteksinya dengan kekuatan miliknya. Padahal pagoda itu berada tepat di hadapannya. Hanya saja selain mereka ada sesuatu yang datang kemari, di mana pertarungan telah terjadi di antara seorang ras manusia berhadapan dengan ras otomat. Lo Feng bersama yang lainnya tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hanya saja prajurit ini harus meninggoy akibat serangan lainnya. Untung saja token miliknya berhasil didapatkan oleh Xing Huan. Pelaku dari serangan ini tentu tidak bukan adalah sosok yang kuat dan memiliki kekuatan tak biasa. Bahkan He Chen melarang adiknya untuk bertindak sembarangan, pasalnya orang itu diakui oleh kekuatan hukum asal guntur dan kilat. Ia tidak bukan adalah Kaisar Chang Jin yang terkenal di benua Yanji. Kemampuan serangan miliknya tidaklah main-main, bahkan tidaklah mungkin dapat mereka hadapi meskipun saling bekerja sama. Kaisar Chang Jin mulai menampakkan wujudnya. Selain itu ada juga Blackjack dan juga Chivika. Lo Feng yang memiliki dendam kepadanya tentu saja merasa begitu kesal. Tahu mereka memiliki banyak token, Chivika meminta mereka untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Serangan langsung saja dilakukan untuk menghentikan Lo Feng dan yang lainnya. Namun semua itu tidaklah semudah yang dikira. Pasalnya Lo Feng bersama yang lainnya dapat dengan mudah menghindari semua serangannya itu. Bagi Lo Feng, bertarung dan Chivika merupakan hal yang tidaklah menyulitkan. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kehadiran dari Kaisar Chen Jia. Serangan He Chen bahkan dengan mudah dia tahan. Tapi bukan berarti mereka akan menyerah dalam pertarungan itu. Karena jika mereka terus memaksa, maka pertarungan akan terjadi. He Chen pun menyarankan untuk bekerja sama saja agar bisa membuka menara pengorbanan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Lo Feng bersama rekan-rekannya sepertinya telah menemukan apa yang mereka cari. Hanya saja ini tidak akan dibiarkan oleh Chivika dan Blackjack. Pertarungan pun telah terjadi di tempat tersebut. Namun Lo Feng tidak hanya akan berurusan dengan mereka saja, namun dengan beberapa musuh lainnya. Sepertinya harta ini sangatlah berarti bagi semua orang. Maka karena itulah membawa harta ini pergi dari tempat itu sangatlah sulit dilakukan. Bahkan terlihat kalau Xia Huan kemungkinan akan menjadi korban dalam pertarungan itu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.